Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan Ibu Fani pada pertemuan pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, baik. Ibu ingin bertanya, apa kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, terus jaga kesehatan kalian. Oke, gimana nih? Apakah pada hari ini hadir semua? Ibu harap kalian bisa hadir semua pada kesempatan kali ini. Nah, baik, untuk mengefisienkan waktu, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kalian masih ingat terkait pembelajaran kita sebelumnya? Yaitu terkait partikel penyusun atom dan teori perkembangan atom. Nah, partikel penyusun atom di mana kalau atom itu terdiri dari partikel subatomik di mana terdiri dari proton, neutron, dan elektron yang berada di sekitarnya. Jika proton dan neutron berada di inti atom, berarti elektron berada di sekitar inti atom. Kemudian menurut teori atom Bohr, elektron terletak di orbit atau di kulit atom. Sedangkan berdasarkan teori mekanika kuantum, elektron kemungkinan besar ditemukan di dalam orbital, ruangan 3 dimensi, yang berpeluang ditemukannya elektron tersebut. Oke, letak dan susunan dari elektron itu bisa kita ketahui dari konfigurasi elektronnya. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui pembelajaran daring dengan model TPS diharapkan kalian mampu terlibat aktif selama proses pembelajaran berlangsung dan juga kalian bisa menjelaskan bagaimana prinsip dan aturan penulisan dari konfigurasi elektron. Selain itu, kalian bisa menuliskan konfigurasi elektron dalam bentuk diagram orbital. Dan juga kalian mampu menentukan bilangan kuantum dari setiap elektron. Dan juga ingat, di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan kalian tugas dan itu harus kalian kumpulkan sesuai dengan waktu pengumpulannya. Oke, untuk kita lanjut ke materi kita pada hari ini. Nah, materi kita pada hari ini yaitu terkait konfigurasi elektron atom. Yang pertama adalah konfigurasi elektron berdasarkan metode kulit. Yang kedua berdasarkan konfigurasi elektron metode Aufbau. Yang ketiga adalah kaidahan. Yang keempat asas larangan Pauli. Yang kelima konfigurasi elektron singkat berdasarkan gas mulia. Yang keenam penyimpangan konfigurasi elektron. Dan yang terakhir adalah bilangan kuantum dan bentuk orbital. Selanjutnya, konfigurasi elektron berdasarkan metode kulit. Kalian bisa perhatikan gambar di sini, di mana terdapat model atom, bagian tengah ada inti atom, dan pembagian kulit mulai dari kulit pertama, kedua, dan ketiga. Konfigurasi elektron dengan metode kulit ini menyatakan elektron terletak pada kulit atom atau orbit, di mana ada kulit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jumlah elektron maksimal dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu 2n pangkat 2, di mana n menyatakan nomor kulit. Nah, kalian bisa perhatikan pada tabel berikut, pada nomor kulit 1, jumlah elektron maksimal yaitu 2 dikali n, yaitu 1, dipangkatkan 2, hasilnya menjadi 2. Nah, begitu juga dengan nomor kulit 2 dengan jumlah elektron maksimalnya yaitu adalah 8. Nomor kulit ketiga jumlah elektron maksimal yaitu 18. Begitu pula dengan selanjutnya. Jadi, semakin banyak jumlah elektron, semakin banyak pula kulit atomnya. Kita bisa perhatikan contoh pada konfigurasi elektron atom H berdasarkan metode kulit. Pada atom H memiliki 1 elektron. Nah, konfigurasi elektronnya yaitu 1, di mana 1 ini terisi pada kulit
utama yaitu kulit K. Kemudian bagaimana dengan atom Na yang memiliki 11 elektron? Kita bisa masukkan pertama jumlah maksimal atom pada kulit pertama yaitu 2 dan kemudian sisanya pada kulit seterusnya yaitu pada kulit L dan M itu 2, 8, dan 1. Nah, bagaimana dengan elektron valensi dari atom Na ini? Ya, 1. Elektron valensinya adalah 1. Mengapa? Karena elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terakhir, yaitu pada kulit M. Kulit terakhir pada konfigurasi atom Na ini adalah M, yaitu elektronnya 1. Nah, kalian bisa coba pada atom Al dengan elektronnya yang berjumlah 13. Nah, selanjutnya yaitu teori atom mekanika kuantum. Di dalam atom terdapat subkulit dan orbital, tempat ditemukannya elektron. Di mana pada teori atom mekanika kuantum ini terdapat 4 jenis subkulit, yaitu subkulit S, P, D, dan F. Selanjutnya, konfigurasi metode Aufbau. Nah, kalian bisa perhatikan tabel di sini. Pada nomor kulit 1 terdapat subkulit 1S. Pada nomor kulit 2 hanya terdapat 2 subkulit, yaitu 2S dan 2P. Pada nomor kulit 3 terdapat 3 subkulit, ada 3S, 3P, dan 3D. Pada nomor kulit 4 terdapat subkulit 4S, 4P, 4D, dan 4F. Begitu pula seterusnya. Nah, setiap subkulit terdiri dari orbital atau ruang elektron. Nah, subkulitnya ada S, P, D, dan F. Jumlah orbital pada subkulit S ada 1, P ada 3, D ada 5, dan F ada 7. Nah, pada subkulit S yang jumlah orbitalnya 1 maksimal diisi oleh 2 elektron. P maksimal diisi oleh 6 elektron, D maksimal diisi oleh 10 elektron, dan F maksimal diisi oleh 14 elektron. Aturan pengisian orbital. Pertama, berdasarkan asas larangan Pauli. Menurutnya, satu orbital hanya bisa diisi oleh 2 elektron yang arahnya berlawanan. Seperti pada orbital S, di mana orbitalnya hanya ada 1 dan diisi oleh 2 elektron. Elektron pertama menghadap ke atas dan satunya menghadap ke bawah. Kemudian berdasarkan kaidahan, menurutnya, elektron akan mengisi orbital dengan arah yang sama pada tingkat energi yang sama. Kita bisa perhatikan pada orbital S dan P. Orbital S memiliki satu orbital yang diisi terlebih dahulu dengan 2 elektron, kemudian baru mengisi pada orbital P yang diisi dengan maksimal 6 elektron, 3 terlebih dahulu menghadapkan elektron ke arah atas, 3 elektronnya, baru 3 elektronnya menghadap ke bawah. Selanjutnya, tingkat energi orbital. Subkulit disusun berdasarkan tingkat energi dari orbital, dari energi yang rendah ke energi yang tinggi. Nah, kita bisa lihat diagram Aufbau berikut ini. Dimulai dari penulisan 1S, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan seterusnya. Dimulai dengan 1S2 yang merupakan tingkat energi paling rendah. Kita bisa ambil contoh pada konfigurasi atom H, yaitu dimulai dengan 1S1, di mana pada aturan ini harus dimulai dengan 1S1, 1S pada subkulit 1S ya.
pada atom Li yang memiliki 3 elektron, kita bisa konfigurasikan elektronnya yaitu 1s2, 2s1. Nah, dari dua contoh ini, kita bisa tunjukkan mana yang merupakan yang menyatakan letak kulit. Kita bisa lihat pada atom H, angka 1 ini menyatakan letak kulit, sedangkan S ini menyatakan letak subkulit, dan 1 di sini pangkat atas menyatakan jumlah elektron. Nah, kita terapkan pada atom Li. Nah, dari atom Li ini mana yang merupakan elektron valensinya? Elektron valensinya adalah 1. Mengapa? Karena elektron valensinya itu adalah letaknya elektron yang terletak pada kulit terbesar. Kulit terbesar pada konfigurasi atom Li ini adalah 2, di sini 2s ya. Nah, kalian bisa terapkan pada atom Na. Konfigurasi elektron atom Cl dan atom Cu. Nah, itu berdasarkan metode Aufbau. Ada pengecualian dalam penulisan konfigurasi. Nah, hal inilah terjadi pada atom krom dan atom tembaga. Hal ini terjadi yang dinamakan eksitasi elektron. Elektron di dalam orbital berpindah dari tingkat energi lebih rendah ke energi lebih tinggi. Nah, peristiwa ini juga bisa dinamakan dengan penyimpangan konfigurasi elektron. Nah, selanjutnya konfigurasi elektron atom krom dan tembaga berdasarkan metode Aufbau, di mana tadi terjadinya pengecualian atau penyimpangan elektron. Nah, berdasarkan gambar di sini, konfigurasi atom krom adalah sebagai berikut: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, dan 3d5. Mengapa di sini pada 4s itu tidak terisi 2 elektron, melainkan terisi 1 elektron. Nah, di sini ya, terisi oleh 1 elektron, sedangkan pada 3d5, pada 3d terisi 5 elektron. Nah, inilah terjadi penyimpangan, sehingga jika kita perhatikan, seharusnya konfigurasinya itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2, dan 3d4. Nah, selanjutnya pada orbital 4s itu terdiri dari 1 orbital, dan orbital 3d itu terdiri dari 5 orbital. Pada orbital 4s itu diisi oleh 2 elektron, 1 ke arah atas dan 1 ke arah bawah. Kemudian pada 3d diisi oleh 4 elektron. 1, 2, 3, 4. Nah, tetapi di sini terdapat 1 orbital yang kosong. Catatannya, subkulit D stabil jika elektronnya setengah penuh. Nah, biar dia stabil, jadi yang harus kita lakukan adalah memindahkan elektron dari 4s ini. Itulah yang dinamakan dengan eksitasi elektron dari tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Sehingga pada orbital D ini terisi oleh 5 elektron, karena jumlah maksimal dari orbital 3D itu adalah 10 elektron. Sehingga konfigurasi dari atom krom adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, dan 3d5. Selanjutnya, konfigurasi elektron singkat berdasarkan gas mulia. Nah, yang kita ketahui, unsur-unsur atau atom itu memiliki jumlah elektron yang berbeda-beda. Nah, ada yang jumlah elektronnya sedikit, ada pula jumlah elektronnya yang banyak. Atom helium dan hidrogen merupakan contoh unsur yang memiliki jumlah elektron yang sedikit, dengan penulisan konfigurasi elektronnya yang pendek. Pada
Atom krom dan tembaga itu merupakan contoh unsur yang memiliki jumlah elektron yang banyak, sehingga konfigurasi elektronnya panjang. Nah, dari itulah kita punya cara untuk menyingkat penulisan konfigurasi elektronnya dengan berdasarkan konfigurasi dari gas mulia. Nah, gas mulia ini merupakan unsur dari golongan 8A. Itu ada helium, neon, argon, krom, dan xenon. Unsur 8A ya. Nah, gas mulia ini, mengapa kita menggunakan gas mulia? Karena konfigurasi elektron dari gas mulia ini sudah paling stabil. Karena dia memiliki elektron valensi yang jumlah 2 atau 8. Kita ambil contoh atom helium yang memiliki konfigurasi 1s2 dengan elektron valensinya 2. Itu pun dengan Ne yang memiliki konfigurasi seperti ini dan memiliki elektron valensinya adalah 8. Kenapa 8? Karena elektron valensinya itu letaknya berada pada kulit terbesar. Kulit terbesar di sini adalah 2, sehingga kita jumlahkan 2 ditambah dengan 6 itu adalah 8. Begitupun dengan Ar, Kr, Xe, dan radon atau Rn. Nah, cara ini bisa kita terapkan kepada nomor atom krom, di mana konfigurasi atom krom yang memiliki jumlah elektron 24 seperti berikut. Nah, ini bisa kita singkat dengan konfigurasi elektron gas mulia. Di elektron gas mulia, jumlah atom krom itu 24 kan? Nah, jika perhatikan dengan golongan 8A atau gas mulia, mana yang paling mendekati dengan jumlah atom dari krom? Jumlah elektronnya maksudnya. Jumlah elektron dari atom krom, yaitu Ar, yang memiliki jumlah elektron 18. Jadi kita bisa ganti dari 1s2 hingga 3p6 ini dengan penulisan Ar yang memiliki 18 elektron. Kita singkat dengan seperti ini. Terus masukkan sisanya dari 4s1 3d5 setelah Ar. Penulisannya Ar ditulis dengan menggunakan kurung siku, tulisan Ar dan jumlah elektronnya, kemudian tuliskan sisa dari konfigurasinya, yaitu 4s1 3d5 dan jika kita jumlahkan elektronnya dari 18 ditambah 1 ditambah 5 hasilnya 24. Setelah ini, jadi dari konfigurasi elektron singkat ini kalian harus mengingat konfigurasi elektron dari gas mulia mulai dari helium hingga radon. Selanjutnya bilangan kuantum dan bentuk orbital. Bilangan kuantum merupakan salah satu ciri khas dari model atom mekanika kuantum atau model atom modern yang dicetuskan oleh Erwin Schrödinger. Bilangan kuantum ini menggambarkan sifat elektron dalam orbital. Bilangan kuantum juga menentukan tingkat energi utama atau jarak dari inti, bentuk orbital, orientasi orbital, dan spin elektron. Bilangan kuantum ini dibagi menjadi 4 jenis. Ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut yang dilambangkan dengan L, kemudian ada juga bilangan kuantum magnetik, dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum utama menyatakan tingkat energi utama atau kulit atom untuk menyatakan kedudukan, bentuk, serta orientasi dari suatu orbital. Bisa kalian lihat pada tabel berikut. Bilangan kuantum utamanya mulai dari kulit pertama yaitu K dengan bilangan kuantum utama 1, L2, M3, N4, dan seterusnya. Kemudian bilangan kuantum azimut yang dilambangkan dengan L itu menentukan subkulit, tempat elektron berada dan menunjukkan jenis kulit serta bentuk orbital. Nilai-nilai untuk bilangan kuantum azimut ini dikaitkan dengan nilai bilangan kuantum utamanya, yaitu semua bilangan bulat dari 0 sampai N-1. Kalian bisa lihat pada tabel berikut, di mana kulit K yang memiliki nilai bilangan kuantum
utamanya yaitu 1 dengan nilai bilangan azimutnya yaitu 0, yang dimana menunjukkan subkulit S. Begitu dengan kulit L. Nilai bilangan kuantum utamanya adalah 2 dan nilai bilangan kuantum azimutnya adalah 0 dan 1, dimana dia menunjukkan 1 itu menunjukkan subkulit P dan menunjukkan subkulit S untuk 0. Begitu pula dengan kulit-kulit yang lain. Tabel di bawah ini yaitu lambang subkulit bilangan kuantum azimut dari S, P, D, dan F. S bilangan kuantumnya 0, P1, D2, dan F3. Nah, selanjutnya bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan M, di mana menyatakan orbital yang ditempati elektron pada subkulit itu. Nah, bilangan kuantum magnetik juga menyatakan orientasi khusus dari orbital itu dalam ruang relatif terhadap inti. Nilai bilangan kuantum magnetik ini bergantung pada nilai kuantum azimut, yaitu semua bilangan bulat mulai dari minus L sampai dengan plus L termasuk 0. Nah, kalian bisa lihat di tabel berikut di mana subkulit S memiliki bilangan kuantum azimutnya 0 dengan bilangan kuantum magnetik juga 0. Jumlah dari orbitalnya dari subkulit S adalah 1. Terus kemudian pada subkulit P ada bilangan kuantum azimutnya yaitu 1, bilangan kuantum magnetiknya adalah minus 1, 0, dan plus 1 yang terdiri dari 3 jumlah orbital. Selanjutnya bilangan kuantum spin dilambangkan dengan S yang menggambarkan arah rotasi atau putaran elektron dalam suatu orbital. Selain beredar mengelilingi inti, elektron juga berputar pada sumbunya. Gerak putar pada sumbu ini disebut dengan rotasi. Hanya ada 2 kemungkinan arah dari rotasi elektron. Yang pertama adalah searah dengan jarum jam, di mana searah dengan jarum jam ini dia elektronnya menghadap ke atas pada orbitalnya dengan diberi nilai plus setengah. Kemudian untuk yang kedua yaitu perlawanan arah jarum jam, di mana elektron pada orbitalnya itu mengarah ke bawah dengan diberi nilai minus setengah. Nah, kita belajar menggunakan contoh bilangan kuantum. Nah, dari contohnya itu adalah Ca yang memiliki jumlah elektron yaitu 20. Nah, jika dikonfigurasikan elektron berdasarkan metode Aufbau yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Dengan berdasarkan teori atom Bohr, konfigurasi elektron dari Ca yaitu 2, 8, 8, dan 2. Nah, kita ingin mencari keempat bilangan kuantumnya. Bilangan kuantum utamanya dari N berapa? Bilangan kuantum utama dari atom Ca ini adalah 4. Nah, bilangan kuantum utamanya adalah 4. Mengapa 4? Kita perhatikan pada konfigurasi elektron dari atom Ca. Di sini kulit terbesarnya adalah 4. Nah, jadi bilangan kuantum utamanya adalah 4. Nah, bagaimana dengan bilangan kuantum azimutnya? Bilangan kuantum azimut bergantung pada nilai dari berdasarkan bilangan kuantum utama. Nah, kita lihat di sini. Kulit 4 terletak pada subkulit S, di mana subkulit S itu bernilai 0 pada bilangan kuantum azimutnya. Kemudian, bagaimana dengan bilangan kuantum magnetiknya? Bilangan kuantum magnetik ini juga bergantung pada bilangan kuantum azimut. Pada bilangan kuantum azimutnya yang sudah menyatakan 0, maka bilangan kuantum magnetiknya juga 0. Nah, selanjutnya bilangan kuantum spin. Bilangan ini bisa kita lihat pada konfigurasi elektron, di mana subkulit S itu diisi oleh 2 elektron. 1 elektron menghadap ke atas dan 1 elektron menghadap ke bawah. Karena elektron yang terakhir menghadap ke bawah,
dia berputar berlawanan arah jarum jam, sehingga nilai dari bilangan kuantum spinnya minus setengah. Selanjutnya bentuk orbital. Ada orbital S. Orbital S ini terletak di subkulit S, berbentuk bola simetris, dan hanya memiliki satu buah orbital saja. Nah, bentuk orbitalnya bisa kalian amati pada gambar yang sudah ditampilkan. Nah, selain dari bentuk orbital S, ada juga orbital P. Orbital P itu terletak di subkulit P yang berjumlah 3 buah. Orbital P ini ketiganya memiliki tingkat energi yang sama, namun arah ruangnya berbeda. Ketiga orbital tersebut yaitu Px, Py, dan Pz, di mana memiliki ruang yang berbeda. Dan setiap orbital ini berbentuk seperti balon terpilin yang digambarkan menggunakan koordinat kartesius dengan sumbu X, Y, dan sumbu Z. Ini sumbu X, Y, dan sumbu Z-nya di atas. Kemudian berikutnya ada bentuk orbital dari orbital D. Orbital D ini terletak di subkulit D yang berjumlah 5 buah dan digambarkan dengan 4 buah bola lonjong. Bisa kalian amati pada gambar. 4 buah bola lonjong ya, ini bolanya. Di sini ada orbital dari D0, D-1, D-2, dan D1 hingga D2. Nah, setelah Ibu menyampaikan materinya tadi, saatnya untuk kalian berdiskusi terkait soal-soal yang ada di lembar kerja peserta didik yang akan Ibu bagikan kepada kalian. Ingat, bentuklah kelompok sesuai yang kemarin pada pertemuan sebelumnya. Kalian harus berdiskusi, sampaikan pendapat kalian, dan nanti jika ada waktu kita bisa presentasi. Oke. Nah, ini adalah LKPD yang mesti kalian kerjakan. Sini ada tujuan pembelajaran, kemudian ada pertanyaannya, dan kalian jawab pertanyaan yang tertulis di kolom yang telah disediakan. Jika jawaban kalian tidak mencukupi di bagian kolom, kalian bisa tulis di belakang, di lembar kosong di belakangnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kalian tuliskan dan sampaikan pendapat kalian terkait pembelajaran yang kita peroleh pada materi kita pada kali ini, yaitu terkait konfigurasi elektron, bilangan kuantum, dan bentuk orbital. Nah, kemudian Ibu akan memberikan kalian soal uji kompetensi. Nah, soal ini kalian kerjakan di rumah secara individu di kertas lembar, dan nanti kalian kumpulkan pada pertemuan kita selanjutnya. Nah, dan kalian juga untuk pertemuan selanjutnya kalian baca materi selanjutnya, yaitu terkait penentuan terkait tabel periodik unsur. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.